Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Michelle Adana. So today I will explain about congratulation, hope, and wish. Before we start the material, I want to ask you, what is the congratulation? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Congratulation adalah ungkapan selamat. Nah, pernahkah kalian mengucapkan atau menerima kata tersebut? Nah, pasti rata-rata dari kalian punya ya, teman-teman. Lanjut. Nah, definition. Congratulations is an expression used to show pride or happiness towards someone for an achievement or accomplishment that they have achieved. Nah, jadi congratulations itu adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan rasa bangga atau bahagia kepada seseorang atas prestasi atau pencapaian yang telah didapatkannya. Nah, moment of expression atau momen ketika mengucapkan itu atau menerima itu, the first is winning a competition, second being a class champions, and third someone birthday, someone wedding, newborn baby, and the last graduation. Nah, jadi momen-momennya itu ketika itu. The next is expression of congratulation. Nah, di sini ada beberapa kayak congratulations, well done, great job, I'm so proud of you, that's wonderful news, dan masih banyak lagi. And the next is response to expressions of congratulation. Bagaimana kita merespon ungkapan dari congratulation tersebut. Nah, biasanya itu menggunakan kayak thanks, thank you, terus how nice of you to say no. So kalau enggak, oh actually it's nothing special. Jadi pokoknya ngeresponnya itu biasanya pakai kata thank you. The next is expression of hope and wish. Nah, hope and wish are expression or words that someone use to express a prayer, hope, or desire for it come true. Nah, jadi hope or wish ini tuh merupakan ungkapan atau ucapan seseorang yang digunakan untuk menyatakan kayak doa, harapan, atau keinginan supaya dapat terkabul. Nah, usually this expression also contains prayer for goodness. Nah, sometimes the expression of congratulation is continue with statements of hope and wish. Nah, biasanya itu ungkapan ini tuh biasanya tuh berisi kayak doa-doa kebaikan. Nah, terkadang juga ungkapan ini tuh kayak lanjutan dari congratulation. Jadi after ucapan congratulation nanti disambung pakai hope and wish. Selanjutnya ada difference of hope and wish. Jadi perbedaannya. Nah, perbedaannya itu hope, this expression is usually used to show more realistic and optimistic expectation. Nah, jadi kalau hope ini itu kayak menunjukkan harapan yang lebih realistis dan optimis, kayak mengharapkan yang mungkin dapat terjadi. Nah, hope ini reflects the belief that what is expected has a high probability of happening in the future. Nah, jadi kalau hope ini tuh kayak mencerminkan keyakinan bahwa apa yang diharapkan ini tuh memiliki kemungkinan besar untuk terjadi di masa yang akan datang. Nah, biasanya ini tuh kata hope ini itu diiringi dengan noun biasanya. Nah, contohnya ini kayak yang di bawah ini, I hope I can meet you tomorrow. Nah, aku berharap aku dapat bertemu dengan kamu besok. Nah, di sini kan kemungkinan ada kalau bertemu sama kamu, misalkan ketemu besok ada, ya kan? Nah, terus ini juga I hope I get a score in math test. Aku berharap aku mendapatkan skor A di uji tes matematika. Ini juga bisa aja kalau kamu belajar pasti bisa. Itu jadi harapan yang mungkin terjadi. Nah, dan kalau kalian sadari di belakang hope ini kan diikuti dengan noun ya. Jadi kayak I hope I, nah ini I-nya kan noun. Terus I hope I get, nah di belakang hope ini juga noun. Jadi diiringi atau diikuti kata noun. Selanjutnya ada wish. Wish tends to be used when someone wants something that is difficult or even impossible to happen. Nah, jadi wish itu cenderung digunakan ketika seseorang menginginkan sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi. Nah, in addition, wish is also often used to express regret about something that has passed or situation that cannot be changed. Jadi kayak
Wish itu sering digunakan untuk mengekspresikan penyesalan tentang sesuatu yang telah berlalu atau situasi yang tidak dapat diubah. Nah, ini tuh juga biasanya itu wish ini tuh diiringi dengan bentuk past tense. Karena tadi ya sesuai sama tadi kayak situasi yang udah berlalu. Gitu, penyesalan sesuatu yang udah berlalu. Nah, contohnya itu kayak I wish Jimin was my brother. Nah, aku berharap Jimin adalah saudaraku. Itu kan nggak mungkin banget Jimin adalah saudaramu. Jadi kayak harapanmu itu kayak gimana ya, kayak nggak mungkin gitu loh. Terus yang selanjutnya ada I wish I could be there. Aku berharap aku berada di sana. Nah, kamu kenyataannya kan nggak ada di sana. Kamu di sini lah ibaratnya. Jadi ini tuh kayak nggak mungkin. Dan ini tuh juga bisa dirujuk sebagai kata penyesalan. Kayak andai aja aku ada di sana. Begitu kan. Kayak lebih ke penyesalan kan. Nah, jadi intinya itu dari dua poin ini itu perbedaannya. Kalau hope itu possible, mungkin terjadi. Dan kalau wish itu impossible, jadi kayak nggak mungkin terjadi. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada expression of hope and wish. Jadi ungkapannya. Kalau hope itu biasanya kayak I hope gitu. Kayak ini contohnya kayak I hope you will win the first prize, I hope you pass the examination, dan lain-lain yang ada di bawah itu. Lalu yang selanjutnya ada wish, kayak I wish you luck, wish me luck, I wish you all the best, I wish you nothing but the best. Jadi intinya itu poinnya itu biasanya kalau congratulation itu ungkapannya itu kayak ada congratulationnya. Terus kalau yang hope itu juga kayak ada hope-nya kayak I hope gitu. Terus begitu juga dengan wish itu juga ada kayak I wish, kayak wish me gitu. Jadi intinya tuh biasanya ada ya kayak katanya itu begitu. Oke, selanjutnya ada exercise. Nah, jadi sebelum kita ke exercise sampai di sini, apakah ada yang sudah paham atau ada yang belum dipahami? Nah, kalau ada yang masih belum dipahami, kalian bisa tulis di kolom komentar, bisa tanya. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab. Oke? Tapi kalau sudah bisa, mari kita lanjut ke exercise atau latihan ya. Oke, the first is situation. Nah, soal pertama kayak situasinya begini. Zika got promotion in her office because she has been the best employee for 5 months in a row. As a good friend, Sammy wants to congratulate her. What is the right expression? Nah, jadi Zika ini itu mendapatkan promosi. Nah, si Sammy ini mau memberikan ucapan selamat. Nah, bagaimana cara mengucapkan itu dengan benar? A. Congratulations on your success. I'm so excited to hear that. B. Can you do it better? C. How can you do that? And D. Remember me on top. Nah, menurut kalian yang mana jawabannya? Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini tuh adalah yang E ya teman-teman. Nah, kenapa yang E? Nah, di sini kan juga di antara A, B, C, D, di sini yang ada congratulation-nya kan yang E, ya kan? Dan E pun kalau diterjemahkan adalah ucapan selamat, karena congratulations on your success, kayak selamat atas kesuksesanmu. I'm so excited to hear that. Saya sangat senang, gembira, excited saat mendengarkannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari ungkapan selamat, congratulations ya. Gitu, oke. Oke, yang selanjutnya yang number 2. Zuberg, I saw your hard work and I think you deserve it more than anyone. Many congratulations on your achievement. I cannot find a word to describe my happiness for you. Lalu Mendes menjawab kayak titik-titik bla 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 bla. It means so much for me. Nah, what is the right expression to complete the dialogue? Nah, jadi di sini tuh si Zuberg itu mau mengucapkan ucapan selamat atas achievementnya, tapi kayak bingung gitu loh cara kayak deskripsinya itu, tapi cuman omongannya aja ya. Nah, terus Mendes kayak bilang bla bla bla, it means so much for me. Nah, kayak apa jawaban yang paling tepat Mendes dalam merespon ucapan congratulations dari Zuberg? Nah, A. Never mind. B. I'm sorry to hear that. C. Thanks a lot. And D. Good luck. Nah, di sini itu respon yang paling tepat
adalah si ya teman-teman. Kenapa sih? Karena kalau kita mendapatkan ucapan selamat, kayak harapan ataupun apapun itu, hope, itu jawaban terbaik adalah terima kasih, iya kan? Jadi itulah jawaban terbaik. Seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan. Oke? Selanjutnya, number 3. Rifan, my mom told me that you finally got a scholarship to Canada. Congratulations and good luck. Lalu Fadil, thanks, that's a very kind of you. Rifan, don't mention it. I hope bla 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 bla. The suitable expression to complete the dialogue is, nah, jadi di sini itu si Revan itu dikasih tahu sama ibunya kalau si Fadil itu ternyata dapat beasiswa nih. Nah, si Revan ngasih lah ucapan selamat, congratulations and good luck. Nah, Fadil kayak oke, ngeresponnya thanks, that's very kind of you. Terus Revan kayak don't mention it, kayak jangan sebut-sebut itu, kayak udahlah gitu dia si Revannya. Nah terus I hope, nah Revan memberikan harapan, kayak mendoakan si Fadil. Nah apa yang paling tepat? We can stay in touch although we are apart. B, you don't get it. C, you don't go. And D, I can be here forever. Nah, dari keempat opsi ini, manakah jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah E ya teman-teman. Why? Jawabannya itu E, karena we can stay in touch although we are apart. Nah, jadi di sini tuh kayak kita masih dapat kok berhubungan baik-baik meskipun jauh, meskipun LDR-an. Nah, jadi si Revan itu kayak aku harap kita masih bisa kehubungan baik karena si Fadli ini kan mau kuliah dapat beasiswa di Kanada. Jadi begitu harapannya si Revana. Kenapa I hope ya kan, meskipun di sini soalnya udah ada I hope ya. Kenapa I hope? Karena ada kemungkinan mereka akan bertemu lagi, benar kan? Kayak dapat berhubungan lagi, bisa melalui telepon mungkin barangkali, begitu ya. Okay, and the last, number 4, George, happy wedding, I wish you a lifetime of happiness. And Christine jawab, thank you, you are my best friend. Why does Christine say thank you? Nah, kenapa si Christine bilang thank you? Nah, jawabannya adalah yang E. Opsinya ada 4. E, because it is his wedding day. B, because he is George's best friend. C, because George congratulations and wish happiness for him. And D, because George forgets to congratulate him. Nah, jadi si George ini ngasih selamat, terus Christine oke, jawab thank you. Nah, kenapa si Christine harus bilang thank you? Kenapa harus respon thank you? Ya, alasannya jelas dong. Kenapa? Ya, jawabannya adalah C dong, jelas. Karena because George congratulate and wish happiness for him. Jadi kayak udah pasti si George mengharapkan si Christian itu bahagia, dan dia juga ngasih ucapan selamat kan di tadi, kayak happy wedding itu ucapan selamat. Terus I wish itu juga ungkapan doa atau keinginan si supaya itu menjadi kenyataan ya, begitu. Oke, sampai di sini ada yang udah dipahami belum ya? Udah lah ya, karena kita udah kupas tuntas dari congratulation, hope, and wish, dari mulai contohnya, expressionnya, bagaimana momennya, terus apa perbedaan wish dan hope. Nah, gitu. Jadi misalkan kalian belum paham, kalian bisa tanya ya. Dan selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian, saya akan kasih contoh soal di deskripsi box di sini, deskripsi boxnya kalian download, nanti kalian kerjakan. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan bahas apakah kalian udah benar-benar mampu memahami ini. Oke, kita akan bahas nanti dan kita akan lihat. Oke, the last, selanjutnya nih, yang terakhir yaitu summary. Nah, summary-nya itu from the explanation above, it can be conclude that, first, congratulation is used when you congratulate someone on their achievement. Nah, jadi congratulation itu digunakan
saat kamu memberikan selamat terhadap pencapaian seseorang, begitu ya. Terus yang selanjutnya ada hope. I used to express hope for something that is expect to happen in the future. Jadi hope itu berfungsi untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang diharapkan terjadi di masa depan. Seperti tadi kuncinya kalau hope itu adalah possible. And the last, wish is used to express hopes of desires that are impossible to achieve. Nah, jadi wish itu digunakan untuk mengungkapkan harapan atau keinginan yang mustahil tercapai. Jadi sebenarnya bukan mustahil, tapi kayak nggak ada jaminan untuk tercapai gitu. Dan rata-rata juga ya nggak terlalu tercapai, tapi ada juga yang tercapai. Intinya itu ya teman-teman. Kalau yang hope itu possible, yang wish itu impossible. Intinya itu cara untuk membedakannya. Oke, jadi itu adalah kesimpulannya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmu ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.